Disebut i'tikaf minimal sehari. Artinya dimulai maghrib sampai besok subuh. Itu nilainya. Ya sebagaimana perkataan Umar Ibn Khattab waktu dia beliau pernah bernadar di masa jahiliyah, dia mau i'tikaf di Masjidil Haram. Nabi katakan apa? Maka tunaikan. Oh binadrik. Ya, tunaikan walaupun 1 malam. Nah, ini jadi minimal itu. Kalau bisa 10 hari, insyaallah. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang tafsir surah Al-Qadr. Tafsir surah Al-Qadr. Baik. Jadi kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, tentunya amal ibadah yang sudah kita lewati kita berharap diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga sisa-sisa hari ini diberikan oleh Allah kita istiqomah dan bahkan kita lebih baik lagi. Tentu kita akan menyesal dan kita merasa masih sedikit amal kita, belum ada apa-apanya. Maka kita tetap bersemangat sehingga jangan sampai Allah tidak butuh dengan puasa kita dan kita tidak mendapatkan apa-apa dari Ramadan kita tahun ini. Insyaallah semoga Allah Taala juga memberikan dan menambahkan ilmu kepada kita, dan insyaallah kita akan langsung baca dan bahas tentang tafsir surah Al-Qadr. Tentang tafsir surah Al-Qadr. Tentang di sini disebutkan barakallahu fikum, kalau kita buka dalam tafsir Ibnu Katsir, maka Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa suratul Qadr wa hiya makkiyah. Surah Al-Qadr ini termasuk tergolong surah makkiyah. Artinya surat yang turun di Makkah, tapi ternyata ada perbedaan pendapat. Apakah benar surat Al-Qadr ini adalah turun di Makkah? Kalau berarti turun di Makkah sebelum Rasulullah SAW bicara ke kota Madinah. Padahal berbicara tentang surah Al-Qadr, maka berarti tentang malam-malam Lailatul Qadar. Kita tahu bahwa malam-malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang terjadi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Sementara kewajiban puasa bagi kaum muslimin itu jatuh di bulan Ramadan, dan ternyata pensyariatkan tentang puasa Ramadan awal pertama kali itu adalah pada tahun 2 setelah Rasul hijrah. Di 2 tahun setelah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, dan di bulan Sya'ban. Berarti insyaallah yang rajih bahwa surat Al-Qadr turun termasuk tergolong surah Madaniyah, surah yang turun di kota Madinah, sebagaimana sejarah tentang surat Al-Qadr itu turun dan itu terjadi di bulan Ramadan. Tayyib. Tentang Al-Qadr ini, kalau ditambahkan beberapa tafsir, disebut Al-Qadr itu artinya kemuliaan, sehingga malam-malam yang mulia itu disebut dengan Al-Qadr. Malam-malam yang istimewa, malam-malam yang diberkahi, itu disebut dengan Al-Qadr. Memang karena bertambahnya kemuliaan dan keistimewaannya malam-malam Lailatul Qadar. Itu makna yang pertama. Al-Qadr itu juga punya makna, artinya sempit. Dan itu juga di dalam firman Allah Taala di dalam surah Al-Balad, dalam surat Al-Fajr, ya.
Wa amma ma idza mabtalahu faqatara alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahana. Dan adapun orang-orang yang diuji oleh Allah, faqadara alaihi rizqahu, dipersempit rezekinya, maka dia mengatakan Allah lagi menghinakan aku. Ini makna di kalimat al-qadar, ternyata juga dengan makna sempit. Demikian pula kenapa al-qadar maknanya sempit? Karena ketika peristiwa malam Lailatul Qadar, bumi ini menjadi sempit, penuh, sesak dengan malaikat-malaikat Allah. Sehingga dalam hadis Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan, ketika peristiwa malam Lailatul Qadar, jumlah malaikat yang turun di samping malaikat Jibril, ya, maka jumlah malaikat itu melebihi jumlah kerikil-kerikil yang ada di muka bumi ini. Insyaallah ya. Jadi itu mana al-qadar. Mana al-qadar yang kedua, yang ketiga adalah malam penetapan, malam ketentuan, malam takdir Allah. Kalau Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dinamakan Lailatul Qadar karena agungnya kedudukannya dan kemuliaan di sisi Allah. Kenapa? Karena ditakdirkan ketika itu apa-apa yang Allah takdirkan di dalam tahun itu, ajal seorang, rezeki, dan termasuk takdir-takdir Allah yang bersifat qadariyah. Maka kita juga beriman dengan apa? Takdir. Sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala yang pertama ketika menetapkan ketentuan-ketentuan takdir-takdir yang berlaku pada seluruh makhluknya, itu Allah tulis di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz adalah tempat mencatat yang terjaga dari penambahan dan pengurangan dari seluruh makhluknya. Jadi, dan Allah mentakdirkan seluruh ketetapan yang berlaku untuk hamba-hambanya, dan Allah tetapkan dan Allah catat sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dalam jangka waktu 50.000 tahun. Jadi itu ya. Nah, jadi itu. Jadi kejadian-kejadian semua yang ada di langit dan di bumi itu sudah ditetapkan oleh Allah. Maju saja, maju. Sudah ditetapkan oleh Allah. Misalkan terjadi banjir, terjadi longsor, macam-macam. Jadi bukan baru. Ya, mohon yang di tengah dikasih jalan. Jadi itu ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian Allah juga menetapkan takdir hambanya. Itu ada yang sifatnya harian, ada penetapan harian, ada pekanan, ada pula tahunan. Nah, jadi itu, sehingga itu mana al-qadar tadi. Kita lanjut masuk kepada tafsir dan kita bacakan dulu tentang surahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
terjemahan secara global dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah kami turunkan Al-Quran di malam-malam penentuan, malam-malam mulia, malam-malam yang diberkahi, malam-malam ditetapkan takdir-takdir untuk seluruh makhluknya. Itulah Al-Quran turun ketika itu. Dan tahukah kalian apa itu malam-malam mulia, malam-malam penentuan? Adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malaikat-malaikat Allah dan malaikat Jibril turun di malam itu dengan izin Rabb mereka, dengan membawa seluruh perintah Allah. Malam yang sejahtera, malam yang penuh keberkahan dan keselamatan, sampai terbitnya waktu subuh. Ini terjemahan secara global. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengkhabarkan sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran di malam-malam penentuan, disebut malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar malam yang diberkahi, sebagaimana Allah tegaskan juga di dalam surat At-Dukhan pada ayat yang ketiga, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran di malam-malam yang diberkahi. Itu maksudnya Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar, malam yang diberkahi, maka itu terjadi di bulan Ramadan, tidak di bulan yang lain. Ya, sebagaimana Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Berkata Ibnu Abbas dan yang lainnya tentang bahwa di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran, dan lebih rinci di malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar adalah malam yang diberkahi. Maka apa yang dimaksudkan ketika Al-Quran turun di bulan Ramadan dan di malam-malam Lailatul Qadar, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan yang lainnya, anzalallahu al-Quran jumlatan wahidatan minal lawhil mahfuz ila baitil izzati minas sama'i dunya thumma nazala mufassalan bihasabil waqa'i fi 23 sana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, maksudnya ini biar dipahami. Kadang kita hanya membaca terjemahan semata. Yang dimaksudkan bahwa Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar dan di bulan Ramadan malam diberkahi adalah bahwa Allah turunkan ketika itu Al-Quran sekaligus dengan jumlah yang lengkap. Berarti kalau kita tahu Al-Quran isinya 30 juz, 114 surah, itulah terjadi ketika itu. Dan itulah peristiwa yang mulia. Awal pertama kali turun Al-Quran 30 juz, dan itu dari Lauhil Mahfuz seperti saya sebutkan tadi. Dan tidak disebutkan secara rinci Lauhil Mahfuz itu apa,
apakah terbuat dari besi, dari kayu, tidak ada penjelasan rinci, tapi kita wajib mengimaninya. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran, terutama dalam surah Al-Buruj. Ya, bal Quran Al-Majid fi lauhin mahfuz. Bahkan itu Al-Quran yang agung. Allah mensifati Quran adalah kalam Allah yang agung. Dan itu jarang kita kenal Al-Quranul Majid. Paling kita tahu Al-Quranul Azim, Al-Quranul Karim. Ya enggak? Nah, tapi di dalam Al-Quran, Allah ketika memberikan pensifatan Quran dengan apa? Al-Quran Al-Majid fi lauhi mahfuz, dan waktu itu di lauhi mahfuz. Artinya apa? Sebelum turun ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Sehingga hari ini ada orang dengan pemikiran yang salah, dengan akal dia terkontaminasi dengan pemikiran Mu'tazilah atau Jahmiyah, Aqlaniyun, maka mushaf Quran ini dianggap makhluk. Ngerti kalau makhluk? Jadi kalau makhluk ya berarti ya makhluk. Boleh apapun, boleh diapa-apakan saja, boleh dicoret, boleh dimacam-macam. Karena pemahaman dia adalah apa? Makhluk. Padahal ini kalamullah. Kalam antum tahu dalam bahasa Arab, kalam ya ucapan. Tapi berbeda kalam Allah dengan kalamnya manusia. Tapi ada manusia dan yang terkontaminasi pemahaman Mu'tazilah, ini dianggap makhluk. Maka salah dan batil. Kata dia, itu kan makhluk. Kenapa? Dicetak, diterbitkan terus menerus. Yang asli ya di Lauhil Mahfuz. Salah apa benar? Salah apa benar? Salah. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah ke langit dunia. Peristiwanya kapan? Jelas. Jadi ini tetap kalamullah. Memang prosesnya awal diturunkannya, waktu itu peristiwanya di Lailatul Qadar, di masa awal bada'il wahyi. Ingat, memang kalau ketika turun kepada Rasulullah SAW, ketika awal Nabi jadi Nabi, hanya 5 ayat dari surah Al-Alaq. Ya, tapi peristiwa ketika turun Al-Quran dari Lauhil Mahfuz, 30 juz lengkap dengan 114 surah, itulah peristiwanya Lailatul Qadar, malam yang diberkahi. Dan itu sudah gak akan turun lagi. Kenapa? Quran sudah lengkap, sudah sempurna, paripurna. Dan kita hanya mendapatkan apa? Kemuliaan dan keutamaannya. Dan itu setiap bulan Ramadan, setiap tahun. Ya, sehingga ini kalamullah, bukan makhluk. Sehingga kita perlakukan dengan adab-adab yang benar, sebagaimana syariat. Sehingga tetap hukumnya baca Al-Quran bil mushaf lebih afdal. Ini mushaf, tidak boleh kemudian ditempatkan dia, dihinakan, tidak boleh. Karena bentuk, kita harus memuliakan dia. Karena kalamullah. Tapi bukan maknanya dijadikan jimat, tidak. Ya, nah ada perlakuannya secara syariat. Sehingga kita baca, kita menjadi orang yang suci. Ya, suci dari hadas besar, hadas kecil, berwudu, itu afdal. Ya. Adapun bagaimana ketika orang lihat, itu ada khilaf secara fikih aja. Tapi tetap hukum asalnya ada, adab hamlatul Quran. Bacanya menghadap kiblat, itu afdal. Di tempat yang suci, tidak dibaca di tempat yang kotor. Tidak boleh dibaca di atas kuburan. Kuburan ini bukan tempat suci. Setuju atau tidak? Anda mengatakan kuburan tempat suci? La haula wala quwwata illa billah. Siapa yang berpendapat? Ya kecuali orang-orang yang salah akidahnya. Ya? Hatta kuburan Nabi SAW suci atau tidak? Jangan dianggap kalau kuburan para nabi itu suci. Lah. Nah, jadi tidak ada. Maka di dalam Islam tidak ada, sehingga menyelisih akidahnya Yahudi wa Nasara. Mereka mengkultuskan kuburan, mereka mensucikan kuburan, bahkan dijadikan masjid. Makanya
la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidan. Allah melaknati Yahudi wan Nasara. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan para nabi menjadi masjid. Apa maknanya? Dihormati, dimuliakan, dikultuskan. Nah, ini kita nggak boleh. Maka ada hukum khusus tentang itu, ya. Nah, kembali jadi Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk. Walaupun sekarang sudah di mushaf, jadi mushaf, dibukukan, di mana-mana diterbitkan, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi nggak boleh dicoret-coret, ya. Ada yang boleh nyoret-nyoret, ya terserah. Dia anggap pemahamannya begitu. Nah, ini Al-Quran. Sehingga turun ketika itu sekaligus 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah minas sama'id dunya, dari langit dunia. Kemudian turun ke dunia kepada Nabi, maka beransur-ansur sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada. Maka peristiwanya, proses turun Al-Quran itu lengkap 30 juz, dalam arti tidak pasti di bulan Ramadan, kan? Ketika penggalan ayat ketika di surat Al-Maidah, bulan apa? Dzulhijjah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ya, ketika Nabi haji, kan tidak di bulan Ramadan. Ketika turun peristiwa Fathu Makkah. Fathu Makkah di bulan Ramadan. Kebetulan Fathu Makkah, perang Fathu Makkah itu, ya. Kemudian tentang peristiwa Ghazwul Badr, istighatsah, ya di bulan Ramadan. Nah, jadi seperti itu. Tapi tidak semua di bulan Ramadan, tapi ada tadi di bulan yang saya contohkan tadi. Nah, dan semuanya tergantung peristiwa, kejadian. Sehingga salah satu ketika kita ingin mendalami, memahami kandungan yang ada dalam Al-Quranul Karim, kita ngerti apa tentang apa? Asbabun nuzul, sebab-sebab turun itu supaya lebih pas, lebih indah, lebih mengena, sehingga ada peristiwa itu. Tapi tidak semuanya mesti orang ketika membaca Quran dengan tahu mesti ada asbab nuzulnya, tidak semua, ya. Nah, jadi itu, ya. Dan sehingga Al-Quran ini kemudian dan wahyu ini turun secara sempurna. Nabi mendapatkan wahyu dan Nabi menjadi Nabi dan Rasul 23 tahun. Itu sempurnanya. Nah, sampai prosesnya begitu. Thumma qala ta'ala mu'azziman li sya'ni Lailatul Qadar. Kemudian Allah berfirman mengagungkan tentang bagaimana urusan permasalahan malam Lailatul Qadar. Dan tentunya pengkhususan diturunkan Al-Quran yang mulia. Dan tentu keutamaannya Masya Allah, ya. Nah, yang disebutkan bahwa keutamaan tentang kemuliaan Lailatul Qadar tadi, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah beliau menyatakan balaghani an Mujahid, menyampaikan kepadaku atau setelah sampai kepadaku dari Mujahid. Mujahid, Imam Mujahid adalah ahli tafsir kalangan tabi'in, ya. Imam Mujahid adalah muridnya Ibnu Abbas, ya. Berarti Imam Sufyan Ats-Tsauri setelah masa tabi'in. Lailatul Qadar khairun
min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maknanya? Ketika kalian beramal dan beribadah, ketika kalian berpuasa, ketika kalian menghidupkan di malam itu maknanya khairun min alfi syahr. Jadi istimewanya itu beda dengan yang lain-lain. Dan di antara hikmah, bukankah Rasulullah SAW bersabda, umatku umurnya itu tidak lebih dari 60-70 tahun. Sangat sedikit yang umurnya lebih dari itu. Ya. Jadi 60-70. Yang melampaui ya sedikit. Jarang. Mungkin 70 lebih. Iya, Pak Hamim 70 kurang ya. Hah? 67. Nah, 70 kurang berarti kan? Jadi itu. Nah, sementara malam Lailatul Qadar itu keutamanya melebihi apa tadi? 1000 bulan. Kalau kemudian dihitung secara tahun, antum beramal dan setiap tahun antum dapat, ketika antum betul-betul menegakkan dan menghidupkan malam itu, sekitar 83 tahun lebih 4 bulan. 83 tahun lebih 4 bulan. Masya Allah. Kira-kira kita wallahu alam sampai tidak umur kita. Ini diantara fadlah, karunia Allah Tabaraka Ta'ala terhadap umat Muhammad. Karena umur dia tidak melampaui, sehingga sampai kita diberikan apa? Malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Setiap tahun. Berarti antum bisa bayangkan, kalau 83 antum bisa 10 tahun, berarti antum mendapatkan keutamaan berapa berarti? Tinggal ngalikan 83 kali 10 berapa berarti? 830 tahun antum bisa beramal. Kalau antum betul-betul memaksimalkan 10 tahun, 20 tahun. Ini merupakan fadlah, karunia, keutamaan. Umat Muhammad umurnya pendek, tapi dia mendapatkan keutamaan beramal yang luar biasa. Dan Allah pilihkan. Maka jangan sia-siakan. Nah, maka disebutkan di sana, nah, man hurima khairaha faqad hurim. Maka barang siapa yang Allah halangi mendapatkan keutamaannya, berarti dia orang yang terhalang. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini malam istimewa dan benar-benar istimewakan. Kalau kita lihat, ya Allah, ini jamaah At-Thayyibah Al-Multazam Hadi Abid berangkat sekitar 89 jamaah sama Ustaz Muflih. Dia umrah akhir Ramadan. Dan ini penuh-penuhnya. Jadi kalau sudah paket 10 hari itu luar biasa. Hampir-hampir antum tidak dapat tempat kalau antum terlambat masuk ke Masjidil Haram. Bisa jadi kalau antum terlambat ya 1 jam 2 jam antum udah harus siap. Ya 2 jam itu siap. Kalau enggak, antum baru jalan mungkin dari ya 1 kilo atau 1 kilo antum baru bisa masuk ke Masjidil Haram. Bagaimana semangat mereka, harus mereka. Nah, kita beda di Indonesia ini. Ya, yang mudah-mudahan kita dimudahkan Allah bisa umrah di bulan Ramadan. Terutama kita bisa ikut paket yang 10 terakhir, Masya Allah. Berat-beratnya itu, tapi luar biasa, Masya Allah. Ya, saya bercerita, ya Alhamdulillah, ya pernah 6-7 tahun yang lalu, kebetulan satu keluarga, ketika itu memang 10 terakhir posisi di sana, dan luar biasa ujiannya. Masya Allah. Berat. Baik, ya qadarullah masyafa'at. Ini maka Rasulullah SAW bersabda, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih.
Akhrajahu Bukhari. Diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah dan Imam Muslim dan yang lainnya. Barang siapa yang bisa menegakkan malam-malam Lailatul Qadar karena iman, karena keimanan dia ini syarat mutlak amal ibadah siapapun kebaikannya diterima di sisi Allah karena iman, karena dia mukmin. Kalau tidak mukmin, sebagus apapun amal dia di hadapan Allah nggak ada nilainya. Kayaknya iman, ya, wahtisaba, ikhlas, karena tendensi hanya untuk Allah, nggak ada yang untuk yang lain. Termasuk puasa kita, ya, harus iman karena ihtisab. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka apabila dia mendekatkan Lailatul Qadar tadi karena iman, karena ihtisab, ikhlas karena Allah, maka niscaya akan dihapuslah dosa-dosa apa-apa yang telah, atau tahun yang telah lalu, yang telah lampau. Ini keutamaannya. Kemudian tanazzalul malaikah, malaikat-malaikat turun, warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Di malam itu dengan izin Rabb mereka, min kulli amrin, dari semua urusan Allah. Artinya apa di situ? Banyaknya turun malaikat. Ya. Fi hadhil lailah, di malam Lailatul Qadar tadi, karena apa? Likasrati barakatiha, termasuk karena banyaknya keberkahan di malam itu. Jadi malaikat turun karena keberkahan yang banyak di malam itu. Ya. Dan malaikat itu turun, bersamanya turun keberkahan dan rahmat Allah. Ya. Sebagaimana mereka juga turun ketika Al-Quran dibaca, ketika Al-Quran itu dipelajari, ketika Al-Quran ditadaburi, ketika itu malaikat meliputi halaqah zikir, halaqah ilmu, sebagaimana mudah kita termasuk. Nah, bahkan mereka malaikat meletakkan ajnahatahum li talibil ilm bisidqi, meletakkan sayap-sayap mereka kepada mereka para penuntut ilmu karena kejujuran dan kesungguhan mereka ketika mereka belajar. Ta'ziman lahu, karena memang malaikat mengagungkan dan memuliakan mereka para penuntut ilmu dan majelis ilmu itu. Dan termasuk warruh fiha, al-murad bih ha huna Jibril, termasuk Jibril pun turun sebagaimana di bulan Ramadan secara umum, sehingga menyimak bacaan Al-Quran Rasulullah SAW. Kemudian salamun hiya min kulli amr, min kulli amr. Dan kemudian pada berikutnya ayat salamun hiya hatta matla'il fajr. Maksudkan di sini salimah, la yastati'u syaitan an ya'mala fiha su'an atau ya'mal fiha adza. Jadi malam itu malam yang selamat, yang syaitan pun tidak mampu untuk melakukan keburukan-keburukan, melakukan di malam itu hal-hal yang dia mengganggu, ya. Dan di malam itu pula ditetapkannya urusan-urusan Allah, takdir-takdir tentang ajal, dan termasuk rizki. Sebagaimana fiha yufraqu kullu amrin hakim, di malam itu maka diatur semua urusan yang oleh Allah Tabaraka Maha bijaksana dan penuh dengan hikmah. Ditambahkan pula salamun hiya hatta matla'il fajr, maka taslimul malaikah Lailatul Qadar ala ahli masajid, bahwa malaikat menebarkan di malam Lailatul Qadar kepada ahlul masjid yang memang mereka
I'tikaf. I'tikaf berdiam diri di masjid untuk ibadah kepada Allah, walaupun hanya 1 malam. Belajar walaupun 1 malam. Bismillah, sisihkan waktu. Jangan sibuk dengan dunianya. Dunia butuh, tapi coba kita meluangkan. Antum lihat, bayangkan mereka orang-orang, ya Allah, jalannya susah. Saya kadang ghibthah sama mereka, kalah kita. Ya, waktu itu saya ngurusi jamaah, jadi berat. Hanya harus jaga kondisi. Tak mungkin saya ngurusi diri pribadi saya, karena saya apa? Dikasih amanah 18 orang harus jurus kan? Iya. Insya Allah mereka, insya Allah kita ngelihat semangatnya. Nah, kita coba menyisihkan, walaupun disebut i'tikaf minimal sehari, artinya dimulai maghrib sampai besok subuh, itu nilainya. Ya, sebagaimana perkataan Umar Ibn Khattab waktu dia beliau pernah bernadar di masa jahiliyah, dia mau i'tikaf di Masjidil Haram. Nabi katakan apa? Maka tunaikan. Oh, binadrik. Ya, tunaikan walaupun 1 malam. Nah, ini jadi minimal itu. Kalau bisa 10 hari, Masya Allah. Ketawa nih Pak Pauludin. Masya Allah ya. Yang mesti modalnya disiapkan nih. Kalau betul-betul ya. Nah, kalau pengen yang benar-benar tidak setengah-setengah, ya sudah di Masjidil Haram. Umroh akhir Ramadan. Mantap ya. Iya, Masya Allah. Ya sudah, bismillah. Kalau enggak ya di masjid, di masjid-masjid ya kaum muslimin. Adapun tentang yang jelas masjid ya, jadi disebut masjid itu ada definisinya. Karena kalau disebut masjid, tentunya ada konsekuensi hukum-hukum masjid, termasuk tahiyatul masjid, dilarang jual beli dan yang lainnya. Disebut dengan masjid suatu tempat yang sudah tidak lagi keterikatan dengan kepemilikan pribadi, berarti dia adalah wakaf muslimin, sehingga itulah berlaku hukum masjid atau hukum masjid-masjid. Jadi kalau ada suatu tempat hanya pakai sholat tapi masih misalkan di kantor belum masjid, sehingga tidak berlaku hukum masjid. Ya, atau satu tempat seperti kita punya ada di kerobokan, itu bukan masjid, tapi memang tempat untuk ibadah, tapi tidak berlaku dan belum dikatakan sebagai masjid, berarti tidak ada tahiyatul masjid. Nah, ada tahiyatul musalla, tidak ada. Kalau bahasa kita kan orang Jawa kan musola, berarti kecil, tempat untuk sholat hanya kampung saja, atau langgar atau surau kalau mungkin orang Sumatera, tapi itu tidak berlaku hukum masjid. Nah, otomatis di sana pada dikatakan sholat berjamaah, sholat Jumat, nah, itu namanya masjid. Ya, nah itu tempat i'tikaf. Jadi kalau itu tidak diproklamirkan bahwa itu adalah masjid, memang hak kaum muslimin, maka ya cari masjid yang memang di situ adalah masjid, memang itu fasilitas kaum muslimin. Ya, nah itu ya, berarti bahasa kalau kita di Jawa ada masjid jami, itu lebih aman. Disebut dengan jami, artinya memang perkumpulan untuk sentral. Nah, jadi begitu. Nah, itu tempat i'tikaf. Untuk apa? Ya, bisa sholat, baca Quran. Bukan berarti kalau orang i'tikaf nggak boleh tidur ya. Ya boleh, tapi bukan tidur aja. Nah. Sehingga tadi sekali lagi bahwa itu menebarkan kebaikan, keberkahan, rahmat di malam itu kepada ahlul masjid sampai terbitnya waktu subuh. Dan ini pula menyebutkan apa? Ya, keutamaan waktu itu. Nah, kemudian malam Lailatul Qadar itu kapan?
Maka disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, adalah malam 27, malam 29. Ya, bahkan disebutkan riwayat itu, wa innal malaika tilkal laila fil ardi akthar min adatil hasa. Sesungguhnya malaikat itu di malam itu di muka bumi ini jumlah lebih banyak daripada jumlah kerikil yang ada di muka bumi ini. Masya Allah ya. Riwayat yang lain dari sahabat Ubadah ibn Samit, Lailatul Qadar adalah 10 hari tersisa di bulan Ramadan. Ya. Maka dan lebih ditekankan di malam-malam ganjil. Malam 29, malam 27, malam 25, malam 23, malam 21. Ya. Tandanya malam yang safiyah baljah, terang, indah, waktu itu bulan adalah yang bercahaya, malam yang sakinah, yang tenang, tenteram, tidak dingin, tidak panas. Dan malam ketika itu bintang-bintang diciptakan oleh Allah kan untuk melempar syaitan, maka tidak diizinkan Allah, sehingga nggak ada lagi kan Adam, kalau orang Jawa namanya lintang aliyat, tiba-tiba sana, atau komet lah, wallahu a'lam. Itu nggak ada. Dan ketika pagi matahari maka mengeluarkan cahaya redup, tidak mensilaukan, misal al-qamar lailatul badr. Jadi enggak redup, enggak silau, jadi redup, ya seperti bulan purnama, mungkin sampai tinggi sedikit, kira-kira kita romhin. Dan ketika itu pula tidak halal syaitan keluar di malam-malam itu. Nah, ini pengkhususan. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, tapi di waktu itu belum mimpi, ini ra'aitu Lailatul Qadar, sesungguhnya aku melihat Lailatul Qadar, tapi aku lupa menggambarkannya atau kapan. Dan maka oleh sebab itu Lailatul Qadar ini sebenarnya dirahasiakan oleh Allah. Jadi kalau misalkan hanya ditetapkan tanggal 27 saja, ya mungkin orang berbuat 27 aja, kan begitu. Kalau malam hanya ganjil saja mungkin 29, ya cari dia itu saja. Maka oleh sebab itu 10 hari terakhir. Nah kalau praktek yang terjadi di Masjidil Haram itu dari malam 21 full mereka sampai malam 27. Wallahu alam, apa memang terikat paketnya, apa yang nggak paham itu. Lalu sudah mulai 28, 29 itu sudah berkurang. Tapi dari malam 21 sampai malam 27 itu full-fullnya. Mungkin bisa jadi karena sebab paketnya. Kalau paket mahal-mahalnya, orang pasti berebut cari yang terdekat. Hotel wala jelek pun tidak apa-apa, unduk wala jelek tidak ada masalah. Yang penting lebih dekat Masjidil Haram sehingga dia akses untuk ke sana cepat gitu loh. Jadi mahal itu pun, Masya Allah. Iya. Dan ditegaskan Lailatul Qadar itu jangan, kalau tentang turunnya Al-Quran jelas tidak ada lagi. Dan disebutkan seperti Rasulullah SAW menyatakan, su'ila Rasulullah wa ana asma'u an Lailatul Qadar, ya kata perawi Abdullah bin Umar, aku ditanya, su'ila Rasul ditanya, ya, dan aku mendengar tentang Lailatul Qadar. Nabi menjawab, ya fi kulli Ramadan, ya fi kulli Ramadan, setiap di bulan Ramadan. Adapun tadi sekali lagi bahwa Rasulullah SAW pernah
menyatakan aku pernah bermimpi tentang Lailatul Qadar, dan itu peristiwanya sebagaimana riwayat di sini. Nah, wa ya fil ashril awakhir, 10 hari akhir. Ya. Nah, dan di dalam riwayat yang lain nanti akan disebutkan insyaallah. Nah, ini disebutkan riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW pernah i'tikaf di 10 pertama Ramadan, di awal. Dan kami pun sahabat menyatakan kami i'tikaf bersama Nabi. Maka Jibril datang, sesungguhnya yang engkau inginkan di depanmu. Maka pada berikutnya Nabi beriktikaf di tengah. Maka sahabat mengatakan kami pun iktikaf bersama Nabi. Maka Jibril pun datang mengatakan apa yang kau inginkan di depanmu. Tsumma qama Nabi. Kemudian Nabi pun berkhutbah khatiban sabihah 20 min Ramadan, dan waktu itu di pagi di hari yang ke-20 di Ramadan, Nabi menyatakan barang siapa yang mau iktikaf bersama aku maka pulang dulu, karena aku melihat Lailatul Qadar, mimpi maksudnya Rasulullah SAW, dan aku lupa. Wa inna fil ashril awakhir fil fitr, dan itu adalah 10 hari yang akhir tapi diganjil. Kemudian wa inni ra'aitu, dan sesungguhnya aku telah melihat ketika itu, malam itu, seakan-akan aku sujud di tanah yang becek. Nah, jadi memang ketika itu bahwa atap masjid di masa Nabi jadi pelepah kurma. Dan aku pun melihat dari langit kalau ada sesuatu yang kalau hujan ya bocor. Jadi seperti itu. Maka kami pun salat bersama Nabi, dan ternyata aku melihat di bekas dahi Nabi ada betul-betul bekas becek tadi, karena memang tanah masih seperti itu. Ya, ala jamhati Rasulullah. Dan ternyata itulah mimpi Nabi SAW, dan peristiwa itu ada terjadi di malam 21. Jadi sangat mungkin bahwa Lailatul Qadar itu di malam 21 sebagai penuturan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, peristiwa apa yang dimimpikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka cari di malam 21. Kalau mau i'tikaf ya sudah malam 21. Enggak ketemu berikutnya. Jadi seperti itu. Nah, ada pula riwayat ketika di malam 24, bukan malam ganjil, malam genap. Disebutkan di sini isnadul rijal wa thiqat. Sanad pembawa perawi hadis itu adalah terpercaya. Nah, jadi pada intinya apa? Ya kita cari 10 hari. Tanda-tandanya tadi sudah disebutkan. Dan ketika orang itu mendapatkan Lailatul Qadar, ada tanda tanya tidak yang sebagaimana air yang tawar, apa orang asin jadi tawar. Enggak ada ya kisah-kisah begitu. Kemudian pepohon itu ya sujud, merunduk, ya enggak ada begitu ya. Ini kisah-kisah Israiliyat, tidak yang demikian tadi. Yang jelas digambarkan ya malam yang cerah, malam yang ini, dan itu terjadi bisa jadi hujan. Karena sebagaimana di malam 21 yang pernah di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan hal-hal yang diperbanyak tentunya. Nah,
adalah menghidupkan malam itu. Seperti hadis adalah Rasulullah apabila beliau memasuki 10 hari akhir di bulan Ramadan, maka beliau menghidupkan malam itu. Lebih banyak Rasulullah begadang, ya. Kemudian membangunkan keluarganya, ya. Kemudian mengencangkan ikat pinggangnya. Sementara Rasulullah tidak dekat-dekat istrinya. Bukan berarti tidak boleh, jangan salah, ya. Halal, tapi ini karena keutamaan Rasul ingin meraih itu. Nah, yang bisa dilakukan apa? Banyak baca Quran. Alhamdulillah kalau bisa yang kurang khatamkan ketika itu. Bisa mungkin ya 10 hari, 10 malam itu ya minimal 29 ya, kalau sudah paling dari 1 sampai 29 sampai tanggal 21 sampai 29 ya. Nah, paling itu yang bisa. Karena kalau sudah malam 30 ya itu beda biasanya. Ya kan? Nah, kalau sudah malam 29 berarti kita sudah menghidupkan malam itu terakhir biasanya sedang enggak. Nah, bisa khatam 2 kali, wah mantap. 3 kali lebih mantap lagi. Quran. Bisa sholat apa? Qiyam Ramadan, tahajud. Ya, bisa sholat tahajud. Nah, itu salah satunya bisa. Ya, ini agak maju, suruh masuk aja, yang baru datang masuk dah. Jadi gitu ya. Nah, bisa boleh tahajud ya. Jadi bukan berarti nggak boleh ketika orang sudah sholat qiyam Ramadan, sholat tarawih, ba'da sholat isya, dan itu yang afdal waktunya sholat tarawih. Terus malam nggak boleh tahajud, boleh. Ya, cuma memang yang dimakruhkan dalam satu masjid kalau witirnya 2 kali, itu aja sebenarnya dimakruhkan. Tapi anak tidak pernah cerita kepada masjid-masjid ini. Belum saya, mesti nanti ribut masalahnya nanti, khawatir. Paham? Jadi praktek yang dilakukan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Quba, Qiblatain, kalau malam 10 terakhir tarawih dari batal isya tetap dilakukan. Memang kalau di Masjidil Haram lebih banyak dengan kita. Kalau kita berarti beli 11 nggak apa-apa, 13 betul. Ya, tapi jangan mutlak dibatasi. Kalau di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Qiblatain dan Quba, kalau 10 hari terakhir dari habis isya itu dilakukan pertama 2 rakaat salam, 2 rakaat kali 5 dengan 1 imam. Ganti imam yang kedua sampai 20 rakaat. Berhenti kira-kira setengah 12 itu selesai. Sudah 1 juz. Selesai. Istirahat sebentar. Kira-kira 1 jam atau 1 jam setengah. Setengah 1 atau jam 1 dimulai lagi. Tapi tidak witir tadi, ingat. Kalau 10 hari yang terakhir tidak witir. Baru kemudian turun Syekh Sudes, ya. Kemudian Syekh Surem, itu 2 kali lagi. Maka sampai 33 rakaat. Jadi kan pertama tadi habis isya 20 tambah 13 berarti 33. Itu kalau 10 hari terakhir Lailatul Qadar. Nah, adapun kalau 20 Ramadan ke bawah itu biasa habis isya sampai setengah 12 witir selesai. Tapi khusus Ramadan witirnya ditunda. Itu yang tidak apa-apa sebenarnya. Nah, maka oleh sebab itu yang sesuai dengan sunnah, ya. Dan tadi ketika kita ingin tetap bisa tarawih ba'da sholat isya, tidak apa-apa, supaya antum pahalanya lengkap. Jangan menisi imam seperti sholat semalam suntuk. Karena barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, dia seperti sholat semalam suntuk, sholat sunnah semalam suntuk. Sehingga caranya gimana? Kalau dia ingin tetap bisa
witir dengan imam nanti ketika dia sholat malam tahajud, nah maka dia witir bersama imam. Tapi ketika imam salam yang ketiga, maka dia berdiri nambah 1 rakaat. Dia sempurnakan, dia genapkan. Dan ini yang paling afdal, kata Syekh Muslimin. Ya, jadi ini. Jadi itu cara dia, itu yang paling aman. Tapi kalau kemudian dia tidak, kemudian witir tidak begitu, mungkin takut fitnah, waktu apa ini? Tapi nggak ada masalah sebenarnya. Kalau orang belum tahu tanya, ya dikasih tahu. Kan begitu sebenarnya. Jangan takut fitnah, jangan takut duluan. Tapi itu amalkan, begitu. Tapi kalaupun mungkin lebih sederhananya, antum witir tetap, cuma nanti malam antum tidak witir bersama imam. Kenapa? La witrani fil lailah, tidak ada 2 witir di dalam 1 malam. Karena witir hanya 1 kali di dalam setiap malam. Ya, nah itu cara. Bisa kalau mungkin tidak, ya antum berdoa apapun, atau minimal doa yang sudah dikenal. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Seperti ketika Aisyah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ketika aku menjumpai malam Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Itu yang diajarkan Rasulullah. Ya. Nah. Baik, dan kemudian kita simpulkan, itulah tafsir tentang surah Al-Qadar. Dan pada intinya bahwa tafsir surah Al-Qadar di samping di dalamnya menjelaskan tentang malam istimewa, malam yang diberkahi, malam ditakdirkannya ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan juga malam ketika peristiwa turunnya Al-Quranul Karim, yakni sekaligus 30 juz Lauhul Mahfuz sampai ke Baitul Izzah. Adapun turun ke dunia secara beransur-ansur sesuai dengan kejadian atau hal-hal yang terjadi, itu disebut dengan asbab nuzul. Dan kemudian tentang keutamaan malam-malam Lailatul Qadar, sehingga malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Maka hendaklah kita menabung, manfaatkan, hidupkan malam itu. Ajak anak-anak, istri kita minimal untuk itikaf. Kalau memang sudah sepakat, kalau ingin betul-betul dapat itikaf yang sempurna, minimal 1 malam dari habis maghrib sampai besok subuh. Syukur kalau sampai nanti pas ba'da syuruk dan sholat 2 rakaat. Sholat isyraq. Ingat sholat isyraq, kalau pas tulu isyraq nggak boleh. Tapi disyariatkan ketika setelah ba'da tulu, habis, kalau biasa ada jam titik tulu, maka nggak boleh ketika itu. Maka kasih jeda waktu kurang lebih rubu sa'ah, 1/4 jam, 15 menit, ya, atau minimal 12 menit, baru antum bisa sholat 2 rakaat, disebut dengan sholat isyraq. Dan sholat isyraq ini sebenarnya ada sebab-sebabnya, karena antum di masjid terus habis sholat tidak pulang, terus di situ zikir, baca Quran yang lainnya. Dan ulama menyebutkan maka dia adalah juga disebut sholat duha. Kenapa? Dia dilakukan di awal waktu duha, termasuk sudah duha dia, tapi cuma beda dan pahalanya berbeda dengan duha, gitu ya. Tapi sebenarnya bahwa sholat isyraq itu ditunaikan awal waktu duha. Karena kapan awal waktu duha? Adalah ba'da tulu'il syams qida ramhin, ya. Jadi setelah terbit matahari sampai kira-kira matahari setinggi sepenggalah atau 1 tombak, ya. Dan itu awal waktu sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Tapi kalau sholat Idul Fitri memang yang afdal agak disiangkan sedikit, adapun Idul Adha lebih diawalkan. Baik, jadi itu wallahu a'lam, itu insyaallah yang bisa Anda sampaikan sebuah manfaat. Bolehkah seorang wanita itikaf di masjid di 10 malam terakhir Ramadan? Jawabannya boleh, tapi ada beberapa syarat. Wanita, lebih kalau yang sudah bersuami, dengan izin suami, bersama suami.
Itu pertama. Yang kedua, aman dari fitnah. Yang ketiga, ada musolanya khusus. Ada, kalau di Saudi, kalau di Madinah, ada musola lirrijal, ada musola lirnisa. Ini tempat sholatnya untuk perempuan, ini tempat sholatnya untuk laki. Itu sudah diatur. Nah, kalau ada tempat khusus, memang iktikaf untuk wanita, maka silahkan. Tidak apa-apa. Lebih-lebih dengan suaminya. Masya Allah. Ya, na'amullahu a'lam. Cukup? Ada pertanyaan? Cukup kelihatannya. Waktu sudah mendekati buka. Sudah mau buka, nanti mau tanya. Ada musola dipakai untuk masjid tidak? Dalam artian kalau Jumat dipakai Jumatan tidak? Apakah di sana berlaku tahiyatul musola atau di mana? Sekarang statusnya dia. Statusnya tetap musola tapi dipakai untuk bukan wakaf. Artinya kepemilikan itu milik umat atau milik pribadi itu bagaimana? Milik sekolah. Milik sekolah. Ya, ya wallahu alam itu masih gimana ya? Kalau memang ya sebenarnya hukum asalnya memang disebut dengan masjid, bukan dilihat dari bentuknya atau bangunannya besar, tidak, tapi fungsi. Dan itu kepemilikan umat. Sudah sertifikat wakaf. Paham? Nah, tapi kalau belum ada wakaf, karena di Indonesia kita ada namanya Badan Wakaf Indonesia. Kalau belum itu, maka berarti tidak dikatakan masjid. Nah, sebenarnya begitu. Apa itu? Kalau jamin, Apa? untuk bayar zakat, jamin umur 5 bulan wajib untuk bayar zakat. Maksudnya zakat fitrah? Ya, zakat fitrah. Hukumnya sunnah, belum wajib. Sebagian ulama berpendapat itu sunnah. Janin yang masih ada kandungan, ya, bukan wajib. Sunnah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.